seekor makhluk besar tiba-tiba muncul di permukaan laut menelan satu kapal yang membawa banyak kontainer. Sebelumnya kapal ini berlayar di tengah laut. Tiba-tiba ada yang menabrak kapal itu hingga beberapa kontainer terjatuh. Terlihat ada benda asing yang mendekat ke kapal, membuat para awak kapal menjadi panik. Objek itu terus melingkari kapal mereka, lalu tiba-tiba keluar ombak yang sangat besar. Tentu saja itu membuat semua orang menjadi panik, namun mereka belum melihat sesuatu. Dan tiba-tiba muncullah sosok raksasa yang sangat besar, bentuknya seperti ikan hiu. Giginya yang tajam siap menelan kapal yang bermuatan banyak kontainer itu. Satu kali gigit, satu kali hap, kapal itu pun langsung menghilang. Laut itu rata, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di sana. Tidak ada yang tahu jika ternyata di dalam laut yang luas ini ada sesosok monster yang ukurannya sangat besar. Bahkan tak hanya menelan para kapal, monster ikan ini juga menghancurkan jembatan yang ada di dekat laut itu. Jembatan itu pun dihancurkan hingga tak tersisa, hanya puing-puing saja. Mobil yang melintas pun semuanya masuk ke dalam lautan. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab makhluk ini mengamuk. Di sebuah pusat penelitian, dua orang pria sedang memberi makan makhluk yang berada di dalam kolam. Awalnya mereka tidak menemukan makhluk itu, tapi tiba-tiba muncullah seekor ikan dari dalam kolam dan hampir menggigit wajah si pria ini. Namun ternyata itu hanyalah seekor ikan kecil saja. Pria ini pun menyepelekan ikan kecil itu dan membuangnya kembali ke kolam. Tapi tiba-tiba ikan yang lebih besar muncul, lalu menggigit tubuh pria ini. Darah mengalir dari tubuhnya, lalu dalam sekejap saja tubuh pria itu pun menghilang. Yang tersisa hanya potongan tangannya saja. Mendengar kabar adanya monster ikan yang mengamuk di laut, seorang petugas kemudian dikirimkan ke markas pusat penelitian kelautan untuk menemui seorang pria bernama Dr. Tang. Mereka menganalisis makhluk besar itu yang ternyata baru berusia sekitar 2 bulan saja. Dr. Tang mengatakan makhluk itu adalah hasil dari pencampuran genetik yang ia lakukan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan ekosistem yang ada di dalam laut itu. Selain monster yang sudah berkeliaran di laut, dokter ini juga masih memiliki beberapa ikan lain hasil eksperimennya. Petugas ini tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sang dokter. Ia pun kemudian memerintahkan agar semua hasil eksperimen itu dimusnahkan karena dinilai sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Pemusnahan itu pun mulai dilakukan. Tiba-tiba pria ini pun sangat terkejut karena melihat sesuatu yang melintas di depan kaca. Dr. Tang kemudian mengatakan itu juga salah satu binatang hasil eksperimennya yang bertujuan untuk mengamankan ekosistem laut. Namun tetap saja petugas ini tak setuju dan semuanya harus dimusnahkan. Tak mau usahanya selama ini sia-sia, dokter ini kemudian mengambil salah satu ikan eksperimennya. Saat ia sedang berusaha meminta bantuan, ikan kecil itu malah berusaha melompat keluar dari wadah. Melihat itu dokter ingin menahannya, tapi tangannya terluka dan ikan itu masuk ke dalam wastafel. Beberapa minggu kemudian, seorang anak bersama ibunya tampak sedang asik bermain di pinggiran pantai. Namun hanya sekejap saja, ibunya ini tiba-tiba kehilangan jejak sang anak. Ia sudah memanggil ke sana kemari, anaknya malah menghilang. Namun dia tak tahu bahaya menghampiri. Ternyata anak itu hanya main-main. Mereka benar-benar tak tahu akan bahaya sesungguhnya di pinggir pantai. Mereka pun akhirnya asik berenang, tetapi pada akhirnya anak ini malah kehilangan ibunya. Anak ini hanya menemukan pelampungnya saja. Tak lama kemudian ikan muncul melahap anak itu. Ayahnya si bocil kemudian dapat kabar kalau anak sama istrinya dimakan sama ikan hiu. Waduh, lain kesempatan masih di pinggir pantai, ini seorang cewek sama cowok lagi asik selfie-selfie. Ya namanya juga cewek. Pas lagi asik lihat hasil foto, malah ada yang nelpon. Gara-gara itu mereka malah berantem. Si cowok kekeh mau ngangkat teleponnya, tapi si cewek bilang nanti dulu. Ngambek lah nih si cewek. Kena angin kencang, topinya malah terbang. Si cewek kemudian berusaha buat ngambil topinya. Sementara itu si cowok lagi teleponan sama si cowok ini lagi, yang ternyata dia ini adalah Dr. Tang yang berusaha jadi dipecat dari tempat kerja. Begitu dengar kabar tentang hiu, cowok ini langsung ingat pacarnya yang ternyata sudah diintai sama hiu. Ngelihat ceweknya dalam bahaya, cowok ini pun langsung bergegas menjemput. Sementara itu orang-orang mengetahui kehadiran ikan hiu, mereka pun berlari. Karena semua orang panik dan mau menyelamatkan diri, cewek ini malah jatuh. Untungnya si cowok cepat nemuin si cewek, tapi terlambat karena ikan hiu sudah mulai muncul. Pasrahlah mereka. Tapi pas mau dicaplok, tiba-tiba ikan hiu itu malah jatuh sambil mengeluarkan banyak darah. Beruntung banget mereka ditolong sama para polisi yang datang tepat waktu. Pinggir pantai itu seketika menjadi mencekam. Rupanya polisi ini masih temannya si cowok yang merupakan seorang petugas dari Biro Kelautan. Cewek ini bilang ikan itu adalah salah satu hasil rekayasa genetika yang diciptakan oleh Dr. Tang. Seketika cowok ini pun yakin semua itu emang ulah si Dr. Tang. Kabar munculnya hiu ganas itu sudah sampai ke pemerintahan setempat. Mereka pun bekerja sama dengan sebuah organisasi untuk memecahkan permasalahan tentang sosok monster ikan hiu yang banyak memangsa manusia itu. Dokter ini sangat menyesali kesalahannya. Ia pergi ke pinggiran laut lalu kemudian berinisiatif untuk meminta maaf kepada semua orang karena telah menciptakan hiu-hiu buas itu. Sebelum akhirnya dokter ini mengakhiri hidup. Untuk menghentikan serangan hiu buas itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan sebuah
sebuah robot ikan hiu yang membawa banyak sekali alat peledak. Setelah memberikan aba-aba, sebuah pintu pun kemudian terbuka. Lalu keluarlah sosok robot yang benar-benar sangat mirip seperti ikan hiu. Robot ini dipantau melalui sebuah satelit, kemudian mengelilingi laut untuk menemukan kawanan hiu-hiu buas itu. Tak jauh dari tempat robot hiu itu berada, sekawanan ikan hiu buas sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Di saat itulah serangan mulai dilepaskan. Robot hiu itu mengeluarkan beberapa bahan kimia untuk melumpuhkan para hiu besar. Tak hanya itu, robot ini juga memiliki senjata yang sudah dirancang untuk dikendalikan. Begitu para hiu monster itu mulai mendekat, sebuah bom dikeluarkan dari mulut robot hiu, lalu kemudian meledak di dalam laut. Tak hanya satu, robot ikan hiu ini membawa banyak sekali bom. Tak hanya ikan hiu besar yang tewas, tetapi penghuni laut lainnya juga ikut musnah. Melihat keganasan robot hiu itu menghancurkan para hiu-hiu besar, Kapten Kelautan ini sangat puas. Mereka pun mulai tersenyum mengira bahwa rencana mereka berhasil. Namun siapa sangka tiba-tiba monster hiu yang lebih besar menggigit robot itu, bahkan mencabik-cabiknya hingga hancur. Tentu saja hal itu membuat mereka semua tak percaya ada makhluk yang begitu besar di dalam laut. Semua orang yang tinggal di pesisir pantai seketika panik bukan main. Mereka melihat sekawanan ikan hiu yang bermunculan secara tiba-tiba, bahkan berenang ke permukaan. Melihat itu semua orang pun menjadi semakin panik. Mereka tak menyangka hiu variasi itu semakin bertambah banyak jumlahnya, bahkan berusaha menyerang base camp mereka. Namun karena keras kepala, Menteri Kelautan ini tak mau mendengar. Ia tetap pada rencananya untuk mengeluarkan serangan dari udara. Meskipun hal itu akan menghancurkan kehidupan di dalam laut, sepertinya tak ada cara lain, sebab jumlah ikan hiu itu semakin bertambah. Bahkan ada satu ikan hiu yang sangat besar, lebih besar dari ukuran kapal. Menteri Kelautan ini tak bisa menunggu lama. Ia akan segera melepaskan sebuah cairan berbahaya untuk memusnahkan para hiu-hiu itu. Namun sayang, jumlah hiu yang terlalu banyak tidak sepadan dengan senjata mereka. Di saat itu pemuda bernama Yuan datang untuk memberikan solusi agar rencana ini tidak dilakukan, sebab sangat berbahaya. Namun lagi-lagi Pak Menteri tak mau mendengar. Ia memilih untuk meminta bantuan negara lain dan butuh waktu 48 jam sampai bantuan itu datang. Di saat itulah Yuan dan juga wanita ini mencari solusi. Sialnya di tengah ketegangan, pacarnya si Yuan malah nyusul ke tempat kerja dan bilang Yuan sedang selingkuh. Emang dasar cewek ini cemburuan, ributlah mereka. Wanita ini bilang tak punya banyak waktu, namun hal itu justru membuat wanita ini tambah marah. Kalau meladenin perempuan ini nggak ada habisnya. Akhirnya mereka pun tak peduli dan Yuan pun memutuskan pacarnya. Sekarang mereka berdua pun berpikir keras untuk mencari kelemahan si ikan hiu variasi. Wanita cantik ini mendapat telepon tentang ayahnya yang belum juga kembali setelah menyelamatkan orang di pesisir pantai. Mereka berdua kemudian pergi ke pesisir pantai dan menemukan ayah wanita ini terjebak di atas perahu. Tak jauh darinya banyak sekali ikan hiu variasi, namun tidak menggoyahkan keberanian wanita cantik ini. Ia nekat berenang terus ke tengah lautan meskipun di sekitarnya ikan-ikan hiu variasi kelaparan berkeliaran. Akhirnya wanita ini berhasil naik ke atas perahu yang dikelilingi oleh ikan hiu itu. Wanita ini mengambil senjata yang mengandung aliran listrik, lalu menusuk salah satu mulut ikan hiu. Ikan hiu tersetrum. Wanita ini pun bergegas membangunkan ayahnya, lalu mengemudikan kapal itu untuk menepi ke pesisir pantai. Sementara Yuan mengambil hikmah dari kejadian itu, di mana ia meyakini bahwa kelemahan ikan itu adalah aliran listrik. Kembali lagi ke markas para menteri kelautan. Mereka tak punya waktu untuk menunggu lama dan mempersiapkan untuk melepaskan 50 ton senyawa kimia. Saat itu juga Yuan memberitahu bahwa ia punya cara untuk memusnahkan ikan hiu tanpa harus merusak biota laut. Yuan tak peduli meskipun sarannya ditertawakan. Ia hanya minta beberapa menit saja untuk menjelaskan gagasannya itu. Akhirnya dengan berat hati, Pak Menteri pun memberikan kesempatan. Yuan lantas menjelaskan rencananya untuk melepas aliran listrik ke dalam laut, namun ditertawakan oleh asisten Pak Menteri. Namun Yuan tak peduli, dia tetap menjelaskan gagasannya. Sampai akhirnya pahlawan ini pun nekat menghentikan langkah Pak Menteri dan meminta agar memikirkan ulang apa yang dikatakan Yuan. Para pesawat ini berbaris membentuk lingkaran di atas laut, kemudian menjatuhkan sebuah benda untuk menjebak para hiu. Para hiu itu kemudian berdatangan. Benda itu terus mengeluarkan zat yang membuat seluruh kawanan hiu variasi berkumpul mendekatinya. Setelah semua hiu-hiu itu berkumpul di satu tempat, Yuan beserta dengan rombongannya kemudian mempersiapkan daya listrik. Setelah semuanya siap, arus listrik itu kemudian dilepaskan di tengah laut bebas. Melalui sebuah alat, arus listrik itu berhasil membentuk sebuah lingkaran, di mana para hiu-hiu itu akan terjebak di dalam lingkaran dan tak bisa keluar. Jika terkena arus listrik, maka hiu itu akan tewas. Selanjutnya mereka mengerahkan pesawat tempur untuk menembaki para hiu yang sudah berkumpul di dalam lingkaran. Dengan begitu, para hiu akan mudah dimusnahkan tanpa harus membunuh penghuni laut
laut lainnya. Pemusnahan ikan hiu variasi terus dilakukan. Terlihat sudah banyak ikan-ikan hiu yang bergelempangan. Serangan demi serangan belum bisa dihentikan sebelum mereka memastikan tidak ada lagi hiu megalodon yang masih tersisa. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya laut itu bersih dari para hiu-hiu variasi yang gemar memakan manusia. Mereka semua bersorak gembira, tetapi sepertinya mereka terlalu cepat untuk merayakan kemenangan itu. Sebab faktanya mereka masih mempunyai satu ancaman besar, di mana monster ikan hiu yang sesungguhnya belum mampu mereka musnahkan. Hiu megalodon raksasa muncul ke permukaan menelan banyak helikopter. Sepertinya hiu monster itu sangat marah setelah sebelumnya para helikopter ini memusnahkan kawanan mereka. Semua orang terdiam melihat ukuran besar makhluk itu, bahkan lebih besar dari markas mereka. Semua helikopter yang melihat makhluk itu terus menembakinya, tapi kulit ikan hiu yang keras sama sekali tak mempan peluru. Bahkan kini ikan monster itu terus bergerak menuju markas, tak berhenti sedikit pun walau terus ditembaki. Semua orang tentu saja ketakutan, terlebih lagi ketika melihat gigi monster itu sangat mengerikan, seperti siap menelan apa saja yang ada di depannya. Namun aneh, tiba-tiba tubuh monster ikan besar itu seperti ditarik ke dalam laut. Ternyata ini adalah kerjaan si gurita raksasa, gurita variasi yang pernah diciptakan Dr. Tang sebelum ia menciptakan hiu variasi. Fungsinya adalah untuk menjaga ekosistem laut jika suatu saat terjadi kehancuran di dalamnya. Kini gurita itu menunjukkan fungsi diciptakan yang sebenarnya. Ia begitu marah melihat hiu itu merusak ekosistem laut. Sekuat tenaga, gurita itu menarik hiu, melilitnya dengan erat dan terus menariknya ke dasar laut. Lalu apakah gurita ini berhasil mengalahkan hiu variasi yang ukurannya sangat besar, bahkan melebihi besar dari tubuh si gurita sendiri? Hari ini gurita itu menunjukkan fungsinya, berusaha menghentikan aksi si hiu megalodon memporak-porandakan markas tempat penelitian yang selama ini ada di Biro Kelautan. Gurita monster ini terlihat sangat marah, lalu dengan sekuat tenaga menarik megalodon sambil membelitnya dengan begitu kuat. Ikan sebesar ini nyaris tak bisa bernafas. Cangkang tajam milik gurita berhasil memecahkan bagian mata si hiu megalodon hingga membuat hiu itu semakin tak berkutik. Lilitan tajam sang gurita terus dibelitkan dengan begitu erat. Setelah megalodon tak lagi memberikan perlawanan, barulah gurita itu menyemburkan racunnya. Dalam hitungan menit, hiu megalodon raksasa akhirnya tewas. Bangkai hiu megalodon ditarik oleh sang gurita, dibawa menyelam ke dasar laut paling dalam, hingga akhirnya bangkai megalodon pun menghilang. Dan selesailah tugas si gurita variasi. Kapten yang melihat itu sangat puas, tapi seperti ada beban dan kesedihan yang tersimpan dari raut wajahnya. Akhirnya kapten ini pun mengundurkan diri, lalu memilih Jien sebagai penggantinya. Sebab kapten ini sadar jika pemuda seperti Jien lah yang dibutuhkan saat ini untuk mengatasi permasalahan laut. Di akhir cerita, Jien malah jadian sama Yuan dan mereka berdua sangatlah cocok dan film pun selesai.